Oke. Eh, ini AP ini siapa ya AP ini? Itu dari Pute, Pak, Bu Oh, dari Arin. oh Bu Ari. Oh, oke. Kenapa saya resign? Oh, resign. Oke. Jadi kita mulai ya perkuliahan pada minggu keempat atau minggu ketiga? Minggu Pak, keempat ya. Aduh, sudah setengah jalan ya. Kurang 1 bulan lagi. Semangat. Biasanya kalau tengah-tengah ini makin males. Kalau awal-awal semangat. Nanti terakhir-terakhir semangat lagi karena sudah mau selesai. Tinggal tugasnya. Jadi, oh, tadi pagi kenapa? semua kok. Kenapa tadi Masuk pagi? semua siswa. Siswanya masuk semua. Oh, siswanya masuk semua. Bagus dong. Bagus dong. Masih semangat berarti ya. Semoga nanti sampai nanti siang semangat ya. Berlaku juga buat saya. Karena kalau siang tuh ngantuk ya. Jadi hari ini kita belajar mengenai elemen, model, dan teori komunikasi. Nah ini, kalau di buku modul di bab 4, bab 4 halaman berapa ini ya gambar ini? Halaman 4.2. Nah, itu ada diagram gambar bagaimana sebuah komunikasi itu berlangsung. Nah, jelas dalam sebuah komunikasi itu ada sumbernya dulu. Jadi siapa yang komunikatornya, siapa pengirimnya, sumbernya siapa dulu. Kemudian si sumber ini, semisal saya sebagai komunikator, saya sebagai sumber ingin menyampaikan pesan. Nah, diagram kedua ini ada pesan. Jadi saya sebagai sumber saya ingin menyampaikan sesuatu hal. Nah, ini adalah hal yang paling penting. Apa dulu yang ingin disampaikan? Nah, kemudian karena saya punya informasi, nah saya harus mencari bagaimana cara supaya informasi saya atau pesan saya ini tersampaikan. Nah, saya harus mencari sebuah saluran ini. Apa dulu caranya? Mau lewat line, lewat WhatsApp, atau ketemu langsung dengan teman-teman, atau lewat ini Google Meet sini, yang sih ini Microsoft Teams sini. Nah, ini saluran saya untuk menyampaikan pesan. Nah, kemudian ketika saya sudah masuk ke saluran saya yaitu Google Meet ini, saya menemui teman-teman yaitu sebagai penerima pesan ini. Penerima pesan. Pesannya adalah misalnya jangan lupa PR dan diskusi dikerjakan. Nah, ini adalah pesan saya. Efeknya nggak tahu teman-teman efeknya gimana? Marah, ada yang marah, mungkin ada yang biasa saja, ada yang senang, ada yang tidak memberikan efek, tidak merespon, itu ada suatu respon juga. Nah, itu. Karena ada beberapa mahasiswa kan sudah 3 tahun ya. Saya udah berapa tahun sih? Kayak 2019, 2020, 21, 2024, hampir 4 tahun saya di UT. Di UT itu saya memberikan PR 1 minggu sebelum dikomplain sama teman sama siswa-siswanya terlalu mepet, saya taruh di awal semua. Pak, jangan buru-buru ngasihnya. Saya serba salah. Efeknya jadi beda-beda ke setiap orang. Gitu. Ya, ditaruh di depan nanti PR-nya, Pak, nanti PR-nya kenapa ditaruh di depan gitu. Masih ada PR dari e-learning Betul. gitu. Mm-mm. Ada juga yang Jadi kan biasa bisa aja. nyicil kalau Ya, dari awal udah ada yang mikir, enak Pak bisa nyicil jauh-jauh hari, walaupun kerjanya juga mepet-mepet gitu. Tuh, efeknya beda-beda. Terus ada yang saya dulu awal-awal tuh saya kasih 10 soal. Kebanyakan Pak, 10 soal gitu sibuk. Nah, saya kasih 5 soal. Masih ada yang komplain. Ada komplain katanya, bukan masalah banyak sedikitnya Pak, ini masalah ini ada tugas lain e-learning. Jadi saya ya sudahlah, saya tidak bisa membuat bahagia semua orang. Nah, jadi curcol. Jadi ini membicarakan efeknya. Nah, efeknya setiap orang berbeda-beda. Ada yang senang, ada yang komplain. Nah, seperti itu. Jadi komunikasi ini prosesnya ada 5 alur. Sumbernya jangan lupa, pesannya apa dulu, salurannya melalui apa, berbicara langsung atau menggunakan sebuah media komunikasi, penerima dan efeknya. Nah, setelah ketemu efeknya, penerima ini bisa memberikan umpan balik. Nah,
komplain tadi itu, komplain, iya Pak, ini tolong Pak, centang-centung aja nih WhatsApp sama line saya, gitu. Anyway, nah dari diagram ini ada juga di luar diagram teman-teman lihat ini ada kata gangguan. Nah, ini gangguan. Jadi masih ada aja gangguan. Jadi ada mungkin salah paham, mungkin ada sesuatu hal yang membuat pesan ini tidak disampaikan dengan baik. Nah, nanti kita berbicara gangguan. Nah, proses komunikasi sebelum kita berbicara gangguan itu, komunikasi itu dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama itu dipengaruhi oleh lingkungan sosial atau demografi. Nah, demografi ini adalah tingkat persebaran penduduk. Nah, mungkin ya, demografi. Mungkin di kota, di sebuah negara tertentu. Nah, contohnya di sini adalah adab dan etika berbicara di Indonesia dan Amerika. Mungkin ketika kita di Indonesia, ketika kita menyapa guru kita dengan Pak, Bu, atau menyapa atasan kita dengan Pak, Bu, atau lebih tua dengan Bapak, Ibu, gitu, kakak dengan kakak, adik, gitu kan. Nah, tapi di Amerika tidak seperti itu. Di Amerika dia menggunakan first name basis atau menggunakan nama nama depannya gitu atau kalau udah kenal misalnya kita kalau misalnya dengan profesornya atau dosennya mungkin dengan nama keluarganya mungkin Mister siapa Mister Daniel kayak gitu jarang menggunakan dengan kata Mister atau Miss kayak seperti itu atau dia menggunakan nama keluarganya untuk yang lebih normal untuk uh, konteks lebih formal misalnya di rapat atau sebuah rapat internasional itu misalnya nama saya kan Aditya Nugroho dipanggilnya Nugroho Mister Nugroho nggak dipanggil Aditya karena nah, kata pertama itu biasanya kata pribadi yang diberikan oleh orang tua itu jadi biasanya uh, dipanggil nama belakangnya misalnya kalau teman-teman nonton Harry Potter pernah ya nonton Harry Potter itu kan biasanya di kelas-kelas sama guru-gurunya dipanggilnya kan Mister Potter bukan Mister Harry jadi Mister Potter jadi berbeda culture-nya kemudian komunikasi dipengaruhi oleh ekonomi dan politik kebebasan pers di negara otoriter liberal dan apa ini nggak kelihatan bentar dan kerajaan nah contohnya mungkin nih Korea Utara. Nah, saya kurang tahu juga, saya belum pernah tinggal di sana. Cuman mungkin di Korea Utara kebebasan persnya tidak sebebas di Amerika. Atau mungkin di Indonesia yang kadang bebas, kadang enggak. Seperti itu. Atau mungkin di kerajaan, negara kerajaan, Brunei Darussalam. Atau kerajaan di Jepangnya masih kerajaan ya? Ya, ada enggak ya? Ya. Kerajaan ini apa? Masih, Pak. Masih ya? Jepang Kaisar. Kaisar, ya. Itu apalagi kerajaan ini kerajaan ini Brunei kan masih kerajaan juga ya itu jadi saya nggak tahu juga dulu ada Kalau Malaysia Malaysia tuh monarki kan ya kalau nggak salah loh ya nggak salah jadi dia persemakmuran Heeh. Dulu ada mahasiswa UT itu dulu ada dari Arab jadi satu kelas itu nggak cuma dari Taiwan semua kalau sekarang kan mungkin ada dari Taiwan ya semua dari Taiwan ya dulu itu ada dari Hong Kong ada ya Hongkong ya Hongkong kelas ini ada dari Hongkong nggak ada Bapak. oh Empat ada ada Pak. oh Orang ada apa 5 orang? oh gitu ya ya dulu ada dari saya ada murid dari Arab Saudi jadi itu bisa tanya juga jadi ada Hong Kong Taiwan sama Arab Saudi nah satu kelas itu nah tapi di sini Taiwan sama Hong Kong Hong Kong jamnya sama kan sama Taiwan ya jamnya sama kan Sama Pak. sama ya saya pernah ke Hong Kong itu sangat padat dan banyak bangunan tinggi jadi kalau ngelihat ke atas itu semuanya gedung-gedung pernah main ke Sama Taiwan, Bu. Taiwan kalau di Taipei mungkin ya terus ke Hong Kong main ke ini bukan ke Disney bukan ke Disney kemana ya yang ada mata lupa saya mas hari ngunjungin temen di Hong Kong seneng sih kayak di Hong Kong cuman ya biaya hidupnya tinggi kayaknya ya tuh nah Iya, Pak, tinggi banget, Pak. tinggi ya aduh tapi kan dolarnya lebih Iya. banyak kursnya daripada Naik. Indonesia
Saya pernah ke Makau juga. Makau juga enak, cuman nggak terlalu suka ininya. Orangnya kayak nggak seramah Taiwan deh. Hong Kong juga gitu deh, kayaknya orangnya nggak seramah Taiwan. Anyway, mungkin karena ini eh, beda culture, kembali lagi beda cara komunikasi ya, gitu. Anyway, kemudian yang ketiga, komunikasi dipengaruhi juga oleh lingkungan alam. Misalnya orang di pantai itu berbeda dengan orang di pegunungan dan di dataran rendah. Dataran rendah ini contohnya di Jakarta itu dataran rendah kan, dataran rendah. Jadi dataran rendah ini kan cenderung panas, panas, panas kan. Jadi mungkin orangnya Mas. lebih lebih mudah temperamental. Mungkin ya, terbanget. Tapi ini semua kan tidak dipengaruhi oleh personality gitu. Cuman misalnya ini orang pegunungan, karena cuacanya adem kayak gitu, terus sejuk, jadinya nggak emosian gitu, kayak orang di Malang gitu kan. Tapi suaranya tinggi-tinggi Pak kalau orang pegunungan pakai orang teriak-teriak. Oh gitu ya, karena jauh ya, Iya. karena rumahnya Ada jauh-jauh. ya? Saya nggak tahu sih, cuman karena Malang Batu, saya tuh asalnya dari Malang Batu. Kira teman saya termasuk Alang Malang Batu ini juga ya orangnya selu-selu kayak You kayaknya. would say Mm-mm. Cuman kalau pantai itu kan orangnya kayak nih, kayak ngeliat orang-orang di pantai kayak di Bali gitu tuh, dia kan orangnya lebih bebas, lebih kayak udah, karena mereka olahraganya outdoor surfing gitu, terus kayak lebih ya udah straightforward, terus bebas nggak ngurus gitu. Mungkin ya, saya juga nggak tahu karena ini sekali lagi dipengaruhi, alam mempengaruhi, tetapi kembali lagi ke personality gitu. Mungkin ada juga yang orang pantai tapi kalem. Orang pantai kan biasanya suka ini ya, bermain air, jadi ya. Nah, kita karena diskusi. jualan ikan. Jualan ikan. Oh, orang pantai itu ini pemberani, pemberani. Kan nenek moyang kita adalah seorang pelaut. Nah, nenek moyangku orang pelaut. Nah, itu ini pemberani. Makanya dia kayak udah tuh. Terus ini kita diskusi. Nah, selain tadi apa tadi itu tadi demografi ya. Demografi, ekonomi politik, lingkungan alam. Kira-kira ada faktor lain nggak yang mempengaruhi sebuah perbedaan komunikasi antar individu? Selain karakter loh ya, selain karakter. Nah, karakter kan memang bawaan dari lahir ya. Apalagi ayo. Ini kelas Eh, sosial. satu-satu. Saya ambil kasih nilai ini. Siapa dulu? Pengetahuan, Pak. Siapa? Seri. Mbak Sri dulu. Seri. Sri bentar, tambah satu Sri. Oke Mbak Sri. Kayak perbedaan kelas sosial gitu, Pak. Oh ya. Gimana itu contohnya? Gimana sih? Perbedaan ekonomi gitu loh, Pak. Mm-mm. Contohnya apa? Ekonomi kurang dan ekonomi lebih, bedanya seperti apa? Ya kan kayak orang-orang kaya gitu, beda gitu pembahasannya gitu loh, Pak. Sama-sama kita yang biasa aja gitu. Yang biasa aja pembahasannya apa Mbak Sri? TikTok ya? TikTok. Apa? Bunda Corla. Apa Bunda Corla sekarang lagi? Apa bedanya? Next level. Kalau orang ini Ya, ekonomi kalau orang kaya kan kayak gimana ya? profit, Pasti kayak bisnis. kayak hobi, misalkan bicaraan kayak hobi mereka apa gitu, terus pekerjaan mereka gimana gitu loh, Pak. Kalau kita kayak sederhana aja gitu loh. Ngomongin orang Iya, ya. kayak Ngomongin julid. Bukan ngomongin orang Pak, diskusi mengenai karakter manusia. Entahlah. Samanya jabatan, itu. Pak. Oke. Jadi kalau misalnya kayak itu kan ngomonginnya kayak saham aja gitu. Kalau Ah. orang masuk itu kan. Oke. Kan kalau pembahasan orang-orang yang pendapatannya menengah ke bawah kan nggak terlalu berat. Oke. Masuk akal. Thank you Mbak Sri. Berikutnya siapa? Sebutkan nama. Lina Juli Pak. Mbak Lina. Oke. Pak, habis Lina Juli, Feli ya, Pak? Yes. Mbak Lina dulu. Mbak Lina. Perbedaan latar belakang pendidikan. Contohnya gimana? Yang kurang pendidikan dan lebih pendidikannya.
Ih Pak, kok perbandingannya nggak apple to apple? Aku mau ngebandinginnya itu semisal ini kita latar belakang pendidikannya mungkin yang dia ada di fakultas kedokteran sama FISIP itu kan kalau ngobrol boleh. pasti untuk berbicara soal pendidikan kan nggak mungkin nyambung kan Pak, karena latar belakangnya satu kedokteran, yang satu itu FISIP gitu Pak. Tapi kalau untuk yang berpendidikan sama yang tidak berpendidikan, saya tidak mau berkomentar Pak. Yes, benar. Jadi mungkin yang dicontohin Mbak Lina benar. Jadi kayak mungkin ketika kita satu di ekonomi, satunya di apa yang beda ya? Di ilmu pengetahuan, matematika dan di ilmu ini pengetahuan. masalah sport ya, ada jurusan sport ya. Oh iya. Sport. Jadi satunya olahraga, satunya ekonomi ya, beda. Ya, kayak gitu. Boleh. Satunya bahasa olahraga. Berikutnya Mbak Feli. Hobi Pak. Perbedaan komunikasi biasanya kayak perbedaan hobi gitu loh. Kalau kan misalkan nih saya masuk ke klub orang pencinta sepak bola lah, saya mah pencintanya K-pop ya, nggak nyambung kalau ngomong. Jadi komunikasi nggak nyambung. Iya kan, dari hal dasar aja. Iya bener Pak. Iya bener ya. Satunya K-pop, satunya sepak bola. Nah, satunya ngomongin Manchester United, satunya ngomongin saya nggak tahu K-pop saya juga. Ngomongin BTS ya, nggak nyambung ya. Iya kan nggak nyambung. Oh iya bener juga. Banyak juga ya. Ada lagi nggak? Ya. Banyak sih Pak, sebenarnya kayak orang Taiwan nih, kayak saya di Taiwan tuh ngomong sama bu saya ngomongin masalah kenaikan harga barang di Indonesia mahal banget. Nah kalau mas bu saya mah beda lagi bahasannya, dia bahasanya kayak mana pendidikan Taiwan ke depannya kayak mana gitu. Pengobatan sama pendidikan lah, kita masih bahasin sembako, dia udah pendidikan. Iya benar. Dan ini kaitannya sama yang Mbak Sri tadi. Kita masih ngomongin ini, yang orang yang udah bos-bos udah ngomonginnya udah masalah pendidikan, kesejahteraan, terus empowerment, bagaimana kita mendukung human rights ya, beda lagi emang misalnya. Ya itu wajar ya. Ada lagi nggak yang perbedaan jenis kelamin juga bisa Pak? Iya, siapa ini yang ngomong? Ada lagi nggak yang ngomong? Lagi. Yang lain? Ya, yang lain. Di Jepang itu kan kayak udah kayak mementingkan ke depan mau buat apa gitu loh, maksudnya mau inovasi apa. Nah sedangkan di Indonesia kayak masih ngebahas isu-isu yang receh. yang pengalihan isu gitu loh Pak. Ya. Masuk akal. Ya banyak faktor ya. Jadi mungkin ada perbedaan teknologi perkembangan sebuah negara. Kemudian tadi itu ada lagi, kalau saya menambahkan usia. Mungkin usia 30-40 tahun komunikasinya berbeda dengan anak-anak SMA. Tuh. Anak muda gitu. Itu usia juga bisa. Oke, itu ya. Nah. Pak, perbedaan jenis kelamin juga enggak sih? Oh ya, jenis kelamin. Ya itu gimana contohnya? Ya, misalnya kan kalau kita sesama wanita kan lain obrolannya kan, kalau sama laki-laki lain. Misalnya curhat yang lebih masalah ke wanita kan sama wanita kita curhatnya. Dan mungkin kan curhat sama laki-laki. Masuk akal. Ini Mbak siapa ya? Mariana, Pak. Mbak Mariani. Oke, Mbak Mariani ya. Bentar tak tulis dulu. Mariana atau Mariana? Sebentar saya tak tulis dulu. Oke, itu tadi ya. Banyak ya. Contohnya yang membedakan komunikasi. Berikutnya, gangguan dalam komunikasi. Nah, tadi kan saya sempat di diagram ada gangguan dalam komunikasi. Gangguan dalam proses komunikasi ini dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Nah, kapan saja dan di mana saja. Contohnya yang paling gampang ini adalah saya sebagai seorang tutor, tetapi tidak siap materi ajar. Ini adalah menjadi sebuah gangguan. Ya mungkin
Kalau saya akan sangat terganggu kalau saya tidak punya PPT atau tidak punya materi yang untuk disampaikan di kelas. Karena saya bukan tipe orang yang cukup kreatif untuk menciptakan sebuah materi. Saya ingat dulu, entah guru saya atau guru saya waktu kuliah S1, dosen itu datang dia cuman bawa buku, terus dia tanya kemarin sampai mana catatannya gitu. Sampai sini. Udah, oh ya udah, terus dia ngomong, ngomong di papan nyatet gitu sambil bawa buku panduannya dia. Ingat gitu, mungkin karena dia materinya berulang-ulang ya. Saya walaupun sudah ngajar materi yang sama tetap butuh persiapan. Harus mendengarkan rekaman saya dulu, kalau saya kadang ada rekamannya, atau membaca ulang. Nah, supaya apa? Tujuannya supaya yang disampaikan dari tahun ke tahun itu sama, bahkan berkembang. Untuk update materi. Nah, nah sekarang teman-teman beri contoh lagi. Kira-kira apa contoh gangguan dalam komunikasi? Tadi kan satu, saya memberi contohnya tidak siap materi. Yang lain, yang Sri, Pak. siapa ini? Sri. Mbak Sri, ayo Mbak Sri. Nanti yang cowok-cowok dong, kayak Mas Kevin atau siapalah yang lain ya. Yuk Mbak Sri dulu. Kayak misalkan sekarang kita kan lagi belajar, terus tadi ada yang masih ada yang memberikan pendapat gitu Pak, tapi dia tadi kayak ada suara dari luar gitu loh, yang mengganggu komunikasi ini. Oh ya, jadi suara break. Oh ya, itu masuk kayak ini ya, kayak kebisingan gitu. Jadi mungkin contohnya mungkin kalau kita telepon dulu, ketika kita daerah susah sinyal, itu kemudian suaranya kresek gitu. Akhirnya nggak jelas. Akhirnya bisa salah paham. Yep. Itu ada iklannya loh, aku lupa. Ada iklannya. Apa gitu? Iya apa, ngomong apa jadi salah paham. Nah, ya benar. Iya. Aduh, saya lupa nggak ini. Jangan nggak apa-apa lah. Nanti minggu depan lah saya kasih video. Yang lain, boleh. Terima kasih Mbak Sri. Mbak Maratus dulu. Mbak Maratus. Kayak gangguan bicara gitu Pak. Gangguan kan bicara. Biasanya ada orang yang bicaranya, kalau misalkan kita bicara sama orang ada yang terbata-bata, ada juga yang kayak artikulasinya nggak jelas, terus gangguan bahasa juga bisa. Misalkan orang itu menerangkan sesuatu pakai bahasa Inggris nih, misalkan aku nggak ngerti itu bahasa Inggris, itu artinya apa, itu kan bisa jadi gangguan bukan? Benar. Jadi ini ya gangguan. Misalnya yang pertama mungkin tadi kendala fisik, mungkin ya ada kan memang gagap, mungkin saya nggak tahu juga. Dulu saya pernah umur 5 tahun pernah gagap deh, kalau nggak salah ingat. Jadi gagap, jadi benar-benar susah gitu. Tapi nggak tahu sembuh-sembuh sendiri. Kemudian ada juga yang kendala bahasa, pengetahuan bahasa. Jadi mungkin kalau diterangkan dengan bahasa Inggris nggak terlalu paham ya. Kalau saya diterangin dengan bahasa Inggris, terutama yang berbicara adalah warga India, itu saya harus ekstra, dengerinnya ekstra. Kemudian kalau pakai bahasa Mandarin, saya juga harus mendengarkan dengan ekstra, karena Mandarin saya tidak begitu bagus, jadi saya harus mendengarkan dengan seksama. Nah itu benar, gangguan itu kendala pengetahuan bahasa. Dan lagi, yang lain cowok-cowok mungkin? Biar saya Pak. Siapa? Nama? Sebentar, namanya siapa? Saya Pak. Mariana ya? Oke. Iya. Mbak Mariana. Gangguan pendengaran Pak. Oh ya, boleh. Kendala fisik ya? Pendengaran. Misalnya kan kalau kita berinteraksi dengan orang lain, misalnya kita tidak tahu orang itu ada gangguan pendengaran, terus kita ngomong jelasin ternyata dia tidak dengar gitu, jadinya tidak nyambung gitu. Ya, mungkin kalau teman-teman yang ada kendala kebutuhan khusus dengan ini fisiknya, terutama di pendengaran, dan sekarang ada kayak alatnya itu kan, alat untuk pendengaran. Nah itu mungkin harus lebih keras, atau mungkin dengan orang tua. Ya orang tua biasanya kayak papa saya itu udah mulai nggak terlalu
ini. Jadi kalau ngomong harus keras gitu. Anyway. Harus di telinganya gitu juga. Iya, sebenarnya kayak nggak tega gitu. Mama saya juga sih. Mama saya tuh udah sepuh juga. Jadi kalau ngomong tuh kayak harus keras dan jelas. Kalau enggak salah paham. Jadi ya kesannya nggak Agak sopan tapi susah ya untuk gimana lagi. berkomunikasinya. Hmm. Yuk satu lagi, yang lain yuk. Biar nggak itu aja. Ini lainnya juga ini. Siapa ini? Ada Mbak Vivi sambil kerja. Mbak Fitriani. Mbak Fitriani. Mbak Fitriani. Dipani, saya tidak pernah mendengar. Mbak Tenda Leoni. Oke, ya udah yang lain yuk kalau mau. Alina Juli boleh nambahin. Boleh Mbak Lina. Nggak saya tulis ya tadi udah saya tulis. Oke, nggak apa-apa. Ini gangguan lingkungan, terus gangguan cuaca juga mempengaruhi, sama gangguan teknis. Misal kayak sekarang lagi web, itu gangguannya dari sinyal, kan itu bisa jadi gangguan juga. Terus misal Benar. itu lagi ada seminar, terus tiba-tiba mati lampu, Ya, itu juga bisa jadi gangguan juga. Bener sih, serem banget sih itu. Yang lain, tadi itu yang cuaca gimana? Kalau gangguan cuaca, misal ya ambillah lagi seminar tapi cuaca di luar itu dingin, terus materi seminarnya juga kurang menarik bagi pendengar, itu bisa jadi ngantuk karena ditambah cuacanya dingin, materinya kurang menarik. Mendukung untuk tidur ya. Mendukung untuk tidur, Pak. Mungkin kalau hujan deras terus dia ini ada petir akhirnya ganggu. Oh, di Indonesia kan sering mati lampu. Kalau hujan gede banget. Sering mati listrik gitu. juga. Itu di Indonesia, Pak. Ya di Indonesia. Ya di Indonesia kayak gitu. Dulu ya, nggak tahu sekarang. Juga sering banyak hujan angin juga. Ya. Tapi kalau mati listrik jarang. Oh gitu. Kalau saya dulu di Malang sering mati listrik kalau hujan deras banget ya. Semoga nggak jadi apa-apa. Di Taiwan jarang mati lampu. Taiwan saya cuma sekali kayak setahun. Nggak tahu, hebat kali ya. Hebat. Ya, jadi ya itu ya, jadi gangguannya ya. Kemudian ini awal proses terjadi komunikasi. Jadi ya seperti saya bilang tadi, diagram tadi ada komunikator. Nah, komunikator ini sebagai orang yang menyampaikan suatu ide, gagasan, perintah, penolakan, pertanyaan, simbol-simbol. Nah, contohnya tadi itu ya guru-guru, ibu guru atau bapak guru memberikan penjelasan PR kepada siswanya. Nah, ibu gurunya sebagai komunikator, siswanya sebagai penerima, seperti itu. Siswanya sebagai apa, Pak? Siswanya itu sebagai penerima atau resipiennya. Jadi kayak saya tadi terangkan ini di diagram tadi, saya memberikan PR pada teman-teman sebagai penerima. Sekarang model dan teori komunikasi. Saya terangin dulu ya. Nah, ada 7 apa ini? Nggak kelihatan. Bentar. 7 tradisi teori komunikasi. Nah, ini ada rhetorical, semiotic, phenomenological tradition, cybernetic, socio-psychological, socio-cultural tradition, dan critical tradition. Nah, kita bahas satu-satu ya, pelan-pelan. The rhetorical tradition, yaitu yang pertama itu menekankan komunikasi sebagai seni, menyampaikan suatu pesan kepada publik. Nah, melalui sebuah seni. Nah, public speaking atau kemampuan berbicara di depan umum sebagai tindakan komunikasi satu arah. Dan cara menyiasatinya dengan latihan agar meningkatkan kemampuan. Nah, contohnya ini mungkin tadi stand up comedy, menyampaikan seni membuat lucu tetapi harus berpikir. Nah, itu kan si stand up comedy satu arah. Kemampuan public speakingnya harus bagus supaya menarik perhatian orang, karena public speaking itu tidak ada teman untuk membuat guruan, hanya kita yang berbicara membuat orang lain tertawa. Sedangkan jokes-nya atau humornya harus
tidak boleh receh, tidak boleh menghina fisik, tidak boleh menghina sebuah ras, agama, dan lain-lain. Nah, jadi dia harus berpikir kreatif. Nah, cara menyiasatinya adalah dengan meningkatkan kemampuan. Seperti itu. Kemudian yang semiotic tradition ini nomor dua yaitu merupakan studi tentang tanda yang memiliki makna. Jadi dia berbicara tentang tanda atau simbol. Tradisi semiotik ini memproduksi makna dan penggunaannya sebagai cara untuk menghindari ketidakpahaman. Terkadang seperti tadi yang disampaikan ada bahwa Mbak Mariana yang tadi bilang bahwa mungkin ada kendala pendengaran atau mungkin ada tadi yang berbicara gangguan komunikasi itu ada kemampuan bahasa yang berbeda. Mungkin saya tidak bisa bahasa Kanton. Kalau di Hong Kong ini kan mayoritas dengan bahasa Kantonis kan. Nah, nggak ngerti. Nah, bagaimana caranya adalah menggunakan tanda. Nah, contoh kasusnya adalah tradisi semiotik ini ya dengan tanda-tanda ya. Misalnya contoh halnya itu simbol-simbol yang ada di sebuah perayaan tradisi ritual, misalnya kayak di sini ada temple atau sebuah pasti temple ya ini temple gitu kan ada semua ada Candi. Temple itu candi maksudnya. Kenapa? Temple mas bapak candi. Bukan candi kayak apa sih kalau di sini ini miao miao yu ini apa ya bahasa Indonesianya ya? Kuil, Bayangan. kuil. Kuil ya kalau ini ya ini loh temple atau miao yu ini loh jadi miao jadi itu kan ada bagaimana dia memilih warna kemudian memilih sebuah ukirannya dia ada maknanya gitu memberikan simbol jadi ketika menyimbolkan sesuatu yang tidak bisa diungkapkan yang susah diungkapkan gitu mungkin kalau di Bali semuanya serba simbol kenapa harus pohon harus diselimuti dengan kain kotak-kotak hitam putih kayak gitu juga mungkin di Jawa juga seperti itu mungkin di etnis lain juga seperti itu. Oke, berikutnya ya phenomenological tradition yaitu menempatkan persepsi dan interpretasi pengalaman subjektif orang sebagai hal yang utama. Jadi mengutamakan pengalaman orang. Nah, tradisi ini menekankan komunikasi sebagai pengalaman bersama melalui sebuah dialog. Terdapat 3 unsur penting yaitu kongruensi atau kesamaan persamaan internal individu. Yang kedua, positif tanpa syarat yaitu sikap menerima. Yang ketiga, pengertian empatis yaitu kemampuan memahami nilai atau pandangan lain tanpa berprasangka. Jadi kalau phenomenological tradition ini lebih berfokus kepada pengalaman subjektif dari individu. Nah, 3 unsur pentingnya yaitu ya kesamaan persamaan internal individu. Contohnya adalah dialog korban sebuah tragedi seperti itu contohnya kemarin yang tragedi musibah yang ada di Malang di Kanjuruhan di mana banyak supporter bola yang meninggal dunia. Nah, misalnya ada suatu event atau sebuah forum diskusi yang mengangkat tema tersebut, maka ini adalah yang dibicarakan atau tema topiknya adalah pengalaman orang mengenai peristiwa tersebut. Kemudian ya kesamaannya apa? Ya semua ikut merasakan bahwa tragedi itu merupakan sebuah kesedihan dan pengalaman kelam seperti itu. Positif tanpa syarat sikap menerima ya. Semuanya mungkin memiliki satu perasaan empati yang sama yaitu bahwa ya tragedi ini adalah yang sudah terjadi harus diterima dengan ikhlas walaupun berat dan ada sikap empati yaitu saling menguatkan satu sama lain tanpa ada prasangka buruk. Tuh ya tadi contohnya fenomena tragedi Kanjuruhan. Kemudian ini yang keempat adalah tradisi cybernetik yaitu menggambarkan feedback
yang memungkinkan proses informasi terjadi di dalam kepala manusia dan sistem komputer, yaitu menekankan komunikasi sebagai pemrosesan informasi dan sistem komunikasi. Nah, contohnya itu apa? Contohnya misalnya ini coding, coding. Atau semisal kita mendesain sebuah website kan kita membuat, kalau kita membuat website kan kita ada perintah-perintah yang harus kita tulis melalui coding. Contohnya adalah ketika kita klik ini nanti harus masuk ke halaman ini. Nanti kalau scroll ke bawah nanti akan ada pilihan lagi. Misalnya uh, halaman sebelumnya atau halaman berikutnya. Nah, diklik ini akan masuk ke sebuah halaman perintah berikutnya. Nah, ini adalah bagaimana mentransfer informasi yang ada di kepala manusia kepada sebuah sistem informasi yaitu komputer tadi itu. Itu ya systematic precision. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan sebelum kita lanjutkan? Belum? Aduh, kalau belum kita Tidak, lanjutin dulu ya. Jadi kalau ada pertanyaan langsung aja disela. Yang berikutnya ada tradisi socio-psychological tradition, yaitu tradisi ini tuh berusaha mencari hubungan sebab dan akibat yang digunakan untuk memperkirakan keberhasilan atau kegagalan dari usaha melakukan perubahan perilaku. Perubahan perilaku. Contohnya ini, sebentar. Erat kaitannya dengan komunikasi interpersonal dan sering digunakan menciptakan perubahan pendapat. Ya, ini karena berhubungan dengan socio-psychological tradition. Jadi mungkin contohnya adalah awal ketika berpuluh-puluh tahun, mungkin ada 100 tahun yang lalu, bagaimana membawa peradaban makan dengan sendok. Jadi mungkin kalau di Indonesia mungkin saya nggak tahu. Dulu awalnya makan dengan tangan tanpa menggunakan alat. Kemudian dengan adanya exposure atau exposure dari Belanda atau mungkin dari Eropa yang datang ke Indonesia, akhirnya memperkenalkan makan dengan menggunakan sendok dan garpu dan pisau juga. Nah, ini kan merubah suatu perubahan perilaku dari makan menggunakan tangan dan makan menggunakan sendok dengan alasan mungkin lebih hygiene seperti itu. Atau mungkin eh, berpuluh-puluh tahun yang lalu, satu abad yang lalu mungkin di Indonesia, saya pernah tahu lihat museum di Bali itu wanita Bali pada waktu dulu itu tidak menggunakan atasan, jadi cuma bawahan tertutup, jadi dada tidak menggunakan pakaian. Itu juga ada contohnya juga di Indonesia, di Jawa beratus-ratus tahun yang lalu ketika makanya ada candi-candi, arca-arca dulu wanita dia tidak menggunakan busana bagian atas, yaitu akhirnya datanglah exposure dari negara luar, dia memberikan impact, membuat influence bahwa juga harus ditutup seperti itu menjaga adab. Mungkin dengan adanya exposure dari negara Eropa, Arab, Persia, India, itu kan akhirnya berubah perilaku itu ya. Kemudian socio-cultural tradition, yaitu komunikasi dibangun berdasarkan percakapan untuk memproduksi dan memperbarui tradisi. Itu menekankan pada penciptaan peneguhan realitas sosial. Kemudian mengembangkan hipotesis tentang struktur bahasa membenahi sebuah realitas. Jadi mungkin ini ada erat kaitannya dengan yang socio-psychological tradition tadi. Tapi yang ini lebih cultural, biar lebih berhubungan dengan tradisi. Contohnya apa ya? Membenahi sebuah realita, mengembangkan hipotesis tentang struktur bahasa dan membenahi sebuah realita. Oh, mungkin ini struktur bahasa, perubahan bahasa yang mempengaruhi tradisi. Dulu kan Indonesia kita menggunakan bahasa yang sebelum disempurnakan, sebelum EYD. Jadi kayak oe oe gitu kan.
moelanya gitu kan. Jadi kayak oe oe gitu. Nah, kemudian diperkenalkan sebuah culture yang baru, akhirnya dia mengubah struktur bahasa. Begitu juga dengan perubahan setiap bahasa. Mungkin bahasa Jawa dengan bahasa daerah yang 100 tahun terakhir ini berbeda dengan bahasa Jawa yang berpuluh-puluh tahun yang beratus-ratus tahun lalu, yaitu bahasa Sanskerta yang ada di prasasti seperti itu. Jadi kan bahasa kan juga komunikasi ini berubah-ubah. Akhirnya walaupun misalnya ada orang yang bisa menulis bahasa Jawa, dia belum tentu bisa membaca bahasa yang lebih lampau lagi seperti itu. Kemudian terakhir ada critical tradition, yaitu menempatkan komunikasi sebagai tantangan reflektif dari ketidakadilan wacana. Komunikasi ini menentang 3 pandangan umum, yaitu pengontrolan bahasa untuk mengarah pada ketidakseimbangan kekuatan, peran media massa dalam menumpulkan sensitivitas pada sikap represif, serta kepercayaan secara pembuta pada metode ilmiah dan penerimaan tidak kritis pada temuan empiriknya. Kalau critical tradition ini dia lebih ke bagaimana kita sebagai mahasiswa ilmu komunikasi dan orang-orang komunikasi ini untuk selalu menemukan cara menyampaikan pendapat dan tidak dihalang-halangi, kebebasan pers, kebebasan yang bertanggung jawab, seperti itu. Mungkin ada yang ingin juga disampaikan dari teman-teman, silahkan. Mungkin contohnya bukan seperti, saya bisa nambahkan contohnya Pak, seperti ini boleh kita sharing. Kemudian yang terakhir in the ethical tradition, yaitu tradisi ini menempatkan komunikasi sebagai karakter manusia dalam berinteraksi secara adil dan menguntungkan. Jadi etika, mengenai etika ya. 3 prinsip yang utama dikutip oleh Griffin untuk tradisi etik ini adalah, yang pertama adalah integritas utama komunikasi dibangun dari kebenaran, keakurasian, dan kejujuran serta nalar. Menerima tanggung jawab konsekuensi komunikasi jangka pendek dan jangka panjang dan mengharap hal yang sama dari yang lain. Memahami, menghargai komunikator sebelum menilai dan merespon pesan yang disampaikan. Jadi ini lebih ke etika komunikasi ya. Jadi kayak memahami dan menghargai komunikator sebelum menilai. Jadi jangan asal ngegas dulu, tapi kita pikir dulu maksud dari komunikator ini apa. Mungkin ada maksud lain. Nah, ketika kita ingin memberikan feedback, kita bertanya dengan etika yang baik. Jangan langsung nggak gitu caranya, gitu salah ini. Caranya, etikanya mungkin bisa dengan bagaimana menurut pendapat saudara dengan pandangan ini, bla 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 bla. Kemudian etika yang berbicara juga dibangun dari kebenaran. Jadi jangan asal ngomong, ada datanya, ada faktanya, ada sumbernya. Nah, makanya misalnya contohnya saya berbicara hal-hal yang saya sampaikan ini sumbernya dari buku modul. Buku modul sumbernya dari lain. Keakurasian dan kejujuran. Nah, ini ya juga harus ada sumber yang pasti gitu. Jangan materinya atau apa yang disampaikan ini tidak relevan dan omong kosong. Berikutnya, ini kayaknya kegiatan belajar yang kedua, yaitu model kegiatan belajar 2, model teori komunikasi. Nah, selain ada 7 tradisi tadi itu, 8 sama ada ethical, tambahan 1 lagi, ada juga yang dinamakan model Osgood. Nah, ini semua modelnya tidak semua saya tampilkan di slide. Nanti silakan dibaca sendiri di buku modul. Tidak semua, saya ambil beberapa aja yang menurut saya penting. Nah, yang pertama adalah model Osgood. Nah, model Osgood ini adalah model komunikasi yang setidaknya mencakup 2 unit komunikasi, yaitu unit sumber dan unit sasaran. Ya, komunikan dan penerima. 2 unit tersebut terhubung dalam suatu sistem tunggal, yaitu pesan. Nah, ada pesannya yang disampaikan. Pesan merupakan bagian dari input keseluruhan
yaitu respon atau tanggapan dari unit sumber yang secara stimulan dapat diterima oleh unit sasaran. Jadi pesan ini juga apa ya, istilahnya adalah sebuah stimulan yang dapat diterima oleh si pendengar atau resipien tadi itu. Nah, stimulannya ini karena sumber ini mencangkup atau meliputi atau mengandung sebuah stimulasi, maka otomatis pesan atau informasi ini bisa diberikan tanggapan atau reaksi atau feedback. Nah, sehingga akan menghasilkan timbal balik atau rangsangan bagi si penerima, bagi si pengirim. Jadi penerima ini bisa memberikan feedback, bisa memberikan reaksi seperti itu. Nah, model Osgood ini sedikit banyak sama dengan model pada umumnya. Nah, kemudian ada lagi model Aristoteles. Model ini berpijak pada proses komunikasi publik atau publik yang memasukkan unsur persuasi dengan bersandar pada etos, yaitu kredibilitas pembicara, kemudian logos, logika atau argumen dalam pembicaraan, dan pantos atau emosi kalayak yang direkayasa. Nah, contohnya, mungkin teman-teman lebih percaya ketika tutor yang berbicara. Mungkin saya harap teman-teman percaya kepada saya, percaya kepada tutor yang memberikan informasi kepada mahasiswa daripada sesama rekan-rekan siswanya. Saya kan juga sebagai mahasiswa sekarang di saya sekolah. Nah, mungkin saya lebih percaya apabila profesor saya yang sudah pengalamannya udah berpuluh-puluh tahun memberikan informasi kepada saya. Nah, saya lebih percaya. Nah, mungkin profesor saya lebih percaya apabila ada orang yang lebih, misalnya pimpinan universitas yang berbicara. Nah, jadi intinya adalah bagaimana kredibilitas pembicara ini itu sangat berpengaruh. Nah, bagi pendengar, selain kredibilitasnya, ya, misalnya profesor, kredibilitasnya mungkin sudah tidak dilakukan. Kemudian logikanya, nah, selain orangnya kredibel, istilahnya konten atau materi yang disampaikan ini juga masuk akal atau bagus. Nah, itu juga bisa membuat penerima itu lebih teryakinkan. Kemudian karena sudah teryakinkan, maka dia lebih percaya atau lebih reaksinya akan lebih positif. Gitu. Itu ya kalau model Aristoteles. Berarti seminar itu model Aristoteles ya, Pak? Yes, seminar itu bisa jadi model Aristoteles. Jadi contohnya adalah pembicara seminarnya. Kita lihat dulu. Ya, tergantung siapa sih. Misalnya, mungkin kalau seminar mengenai di bidang keagamaan, mungkin ketika dia adalah sudah title-nya mungkin ada ustadz atau apa, itu mungkin kita lebih percaya daripada hanya sesama orang awam. Atau seminar yang dia profesor, kemudian bla bla bla, ada title belakangnya, mungkin kita lebih percaya. Nah, kredibilitasnya. Kemudian selain kredibilitas orangnya, kita lihat juga materinya. Jangan-jangan walaupun orangnya keren, title-nya banyak, tetapi materinya kita bisa sendiri lihat di internet. Ya males dong gitu. Maksudnya kayak kurang tanggapannya, emosi si penerima ini juga kurang gitu. Itu ya, thank you. Itu adalah model stimulus respon. Nah, ini adalah model komunikasi yang paling sederhana, yaitu mengasumsikan bahwa setiap rangsangan akan dibalas dengan tanggapan dan hal ini bersifat timbal baliknya. Ini yang paling sederhana. Maka di situ ada dua arrow atau dua anak panah. Satunya adalah stimulusnya, satunya adalah responnya. Jadi stimulus ini adalah rangsangannya, yang memberi rangsangan. Jadi misalnya saya memberikan sebuah informasi yang mengandung sebuah stimulus. Nah, kemudian teman-teman sebagai penerima memberikan tanggapan. Misalnya, contohnya,
hari ini kelas eh, selesai 15 menit lebih cepat misalnya. Kemudian teman-teman merespon, senang. Mungkin teman-teman senang, kemudian dari PPLN, PP ini dari UT Pusat, seperti tadi yang di Mbak Arin misalnya, atau Mbak Arin ini dari pusat ngomong, lah kok 15 menit lebih cepat, ini kan tidak profesional. Nah, responnya berbeda-beda seperti itu. Di antara stimulus dan respon ini disebut dengan model stimulus respon. Terakhir, ada model yang dinamakan simetri Newcomb, yaitu sebuah model yang berpijak dari tindakan komunikasi saat A mentransmisikan atau mentransfer sebuah informasi kepada B tentang sesuatu X dan memandang orientasi atau sikap A kepada B dan sikap A kepada X adalah saling tergantung dan membentuk suatu sistem yang berisi 4 hal. Jadi, Kak, bingung ya? Jadi, Iya, gimana? ini mungkin ini loh, Tutup. ketutup ya ininya ya. Jadi ini yang tadi ada yang Berarti ini kayak si A cerita ke nanti cerita ke B. Gitu dong. X ini tuh bukan orangnya. X itu ini bukan yang dikatakan oleh Mbak siapa. Tadi ini kan ada kan Mbak tadi yang bilang menganalisis sebuah perilaku orang. Ya, menganalisis karakter perilaku orang alias julid atau ngomongin orang. Enggak seperti itu ini ya. X ini bukan orang ketiga. X ini adalah sesuatu hal. Materi. Sesuatu hal. X. Bukan orang ya. Iya. Bukan julid ini. Emang mirip kejulitan yang terselubung ya. Tapi X ini adalah suatu topik ya. Contohnya. Topiknya adalah topik kenaikan bahan BBM. Seperti itu. Jadi komunikasi A sebagai orang A kemudian ngomong ke B tentang X gitu. Dan sikap A, kemudian si A ini kan kemudian juga memberikan reaksi juga kan tentang X. Misalnya saya ngomong ke Mbak Lina Juli, Mbak, di Indonesia ini karena ada bahan BBM naik, maka tahun depan diperkirakan resesi. Nah, X-nya itu adalah BBM. Resesi. Nah, BBM menaikkan BBM, resesi. Nah, Mbak Lina Juli sebagai B, orang B kemudian bereaksi kepada saya mengenai hal yang sama. Jangan mengenai hal yang beda. Tentang X juga. Iya Pak, kenaikan BBM 1.000 rupiah itu meningkatkan harga jual produk sebesar 5%. Nah, akhirnya terciptalah sebuah trigonometri ini. Tuh, bukan X ini bukan orang loh ya. Nah, ini loh ada sikap A terhadap B. Nah, sikap Ya, nggak sama kayak yang tadi. Stimulus respon itu kan sama. Kayak kita ngasih respon. Ya, ngasih respon ini hampir sama. Cuman kalau ini tuh lebih detail karena ada pokok bahasan yang lain. Misalnya, kalau misalnya stimulus respon ini adalah contohnya kita mengingatkan orang aja nih, ayo bangun. Terus orangnya ngomong, iya, saya bangun. Gitu. Jadi ada stimulus dan respon. Misalnya, ayo lari pagi. Ya, ayo lari pagi. Gitu. Misalnya, jangan rame aja. Ya, saya akan diam. Nah, itu kan stimulus sama respon. Tapi kalau simetri Newcomb ini ada topiknya gitu. Makanya ada ada sikap A terhadap B. Bagaimana reaksinya? Percaya nggak? Nah, baru nanti ada sikap B terhadap X, sikap B terhadap A. Kayak gitu. Baru ada obrolannya. Berarti semisal tuh X-nya ini gagal ginjal anak. Terus respon A terhadap gagal ginjal anak itu apa, nanti respon B apa, terus nanti A sama B jadi kayak diskusi, oh ini solusinya harus apa, bagaimana gitu Pak. Ya, jadi X-nya itu ada gagal ginjal akut gitu kan, misalnya gagal ginjal akut yang diterima anak, kemudian si A sama B, si A ngomong, ada gagal ginjal anak,
gagal ginjal akut terhadap anak gitu kan. Si B percaya ke A, iya ada gitu. Ada 100, misalnya ada 5 kota yang ditemukan. Nah, akhirnya B kan juga bereaksi terhadap X kayak gitu. Jadi X ini bukan orang ketiga ya. Jadi nggak ngomongin Mbak Lina Juli itu loh Mbak Sri. Nah, gajinya gajinya itu banyak banget. Gitu kalau bayar iuran kelas nggak mau. Nah, kayak gitu, bukan ya. Ini bukan julid ini ya. Ada lagi yang Jadi ingin dan disampaikan? pembahasan Pak. Gitu. Kalau julid berarti nanti model julid new copy. Julid, nah ini kan orang Inggris itu kan ya memang julid ini mempersatukan bangsa ya. Kalau ada yang julid langsung. Nah, sekarang Jadi Pak, terus ingat ya ada ini. Nah, sekarang ada lagi yang ditanyakan 5 menit kalau ingin ditanyakan atau ingin disampaikan nggak apa-apa. Nanti jam 12.15 sambil nunggu yang presentasi ini. Siap-siap. Siapa ya presentasi? kalau verbal gimana Pak? Kenapa? Reza sama Widya, Pak. Oh iya. Komunikasi verbal. Oke. Ada yang ingin ditanyakan terkait apa? 4 menit sebelum sambil yang presentasi siap-siap. Ini saya sudah matikan. Iya, Pak, ini aku mau share screen dulu ya, Pak. Model komunikasi yang terakhir itu Iya. Wesley McLean, apa sih itu, apa bacanya Wesley McLean. Make it. Apa ini? Kurang jelas satu orang itu yang ngomong. Model komunikasi yang terakhir itu model Wesley McLean. Itu maksudnya gimana? Itu di buku paket ya? Sebentar, aku nggak nampilin ya. 4.26. Aduh, 6. Model Wesley McLean, ada komunikasi berusaha dimaksudkan oleh ini. Memasukkan umpan balik feedback untuk membedakan antara komunikasi antara perorangan, umpan balik bersifat intermediate atau segera, dan komunikasi massa. Umpan balik bersifat mediate, minimal, dan tertunda. Nah, perhatikan keempat gambar berikut. Nih. Benar kan ya? Ada gambarnya, ada B, A, B, kemudian C, B. Oh, oke. Jadi kalau model Wesley McLean ini kan ada membedakan dua, yaitu adalah komunikasi antara perorangan, yaitu yang atas, dengan komunikasi massa, yaitu yang gambar bawah. Nah, jadi kalau di komunikasi antara perorangan itu kan bisa langsung. Jadi langsung, jadi kan saya misalnya berbicara perseorangan dengan 2 orang atau 1 orang. Ya, saya berbicara dengan Mbak Feli dengan Mbak Lina misalnya. Kemudian umpan balik yang diberikan oleh Mbak Feli itu juga bisa langsung kepada saya. Misalnya itu ada gambar A ke B. Nah, bisa saja Mbak Lina itu memberikan reaksi langsung kepada A. Nah, beda kalau di komunikasi massa, karena komunikasi massa itu misalnya presiden kepada masyarakat luas. Nah, presiden memberikan perintahnya dulu ke menteri, misalnya menteri perhubungan. Nah, menteri perhubungan baru mentransferkan kebijakan dari presiden atau MPR, DPR, dan lain-lain itu ke dinas perhubungan, baru ke rakyat. Nah, sehingga apa? Jadi ketika feedbacknya itu tidak bisa langsung kembali lagi ke presiden. Nah, misalnya itu dari A ke C ke B. Bisa langsung, tidak bisa langsung bukan berarti tidak bisa terusnya ya. Maksudnya B ke C dulu, kemudian C ke A dulu. Nah, jadi dari rakyat kemudian kalau mau harus sampaikan ke DPR dulu. DPR baru disampaikan ke menterinya, menteri ke presiden. Nah, akan sangat susah apabila langsung dari rakyat ke presiden. Nah, itu contohnya.
Jadi dua gambar Berarti itu tuh yang atas itu yang antar personal, yang bawah itu komunikasi massa. Kalau yang X sama B berarti komunikasi satu arah kan? Atau gimana? Kan nggak Iya, ada feedbacknya. yang A sama B, yang gambar atas itu, dua gambar atas itu adalah komunikasi yang antar perorangan. Jadi A ke B, kemudian bisa balik juga B ke A. Seperti itu. Terus yang cuma satu yang X ke B toh pojok kiri atas Halaman berapa tadi? Sorry, 4.20. 4.26. Terus yang mana? X1, X2, X3 itu langsung ke B. Berarti di sini komunikasi satu arah. Oh, X1, X2, X3. Oh ya, ini adalah komunikasi yang satu arah yang dia yang bisa cari dari misalnya dapat informasi dari membaca berita, menonton televisi atau internet. Seperti itu. B atau juga bisa dikirim dari penerima A. Jadi saya membaca informasinya dari berita, internet, kemudian saya sampaikan ke B. Kayak gitu, gambar sebelahnya. Gitu. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Ini siapa ya yang enggak? Oke. Silahkan dimulai. Oke Pak, Reza mulai ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang semuanya. Di sini kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Widya Yulianti Wulandari dengan saya sendiri Reza Rizwansyah yang akan berbagi teknik komunikasi merekrut tenaga kerja dan wawancara kerja. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya menjelaskan. Sorry Mbak Reza, ini kelompoknya cuma 2 orang ya? 3 Pak tadinya. Terus kan karena kelompok sebelah kayaknya kurang efektif kalau berdua, jadi ditambahin satunya ke kelompok berapa ya Sri ya? Karena yang satunya nggak terlalu aktif sih Pak, takutnya kerja. Ya wes, gak apa-apa. Oh ya wes, oke. Berarti dipindahkan gitu orangnya ya? Iya. Oke. Dia ada masalahnya. Oke, gak apa-apa. Lanjut. Oke, lanjut ya Pak. Nah di sini buat teman-teman semuanya, apakah ada yang mau menjelaskan mengenai wawancara kerja, definisinya apa? Menurut bahasa sederhananya sendiri ya? Boleh. Apa? Kalau menurut saya wawancara kerja itu adalah suatu proses untuk sebuah instansi organisasi mencari tahu apa sih kelebihan, kekurangan dari calon aplikannya. Tuh, kalau menurut saya. Boleh Pak. Yang lain? Tapi itu apa sih termasuknya organisasi ya Pak ya? Organisasi, wawancara bisa organisasi, bisa institusi. Iya, bisa pekerjaan, ya apa aja bisa. Yo, yang lain mungkin? Ada yang di chat nggak apa-apa. Menambah. Apa ya? Untuk mencari tahu atau menggali apa sih kayak orang-orang yang berbakat gitu biar tahu nanti mau diperlukan. Oh ya, bisa. Oke. Bisa. Oke, makasih ya Sri jawabannya. Nah, selanjutnya mungkin menurut definisi umum wawancara ini dalam bidang pekerjaan ya Pak ya. Wawancara kerja adalah wawancara yang terjadi antara pemberi pekerjaan yang biasa diwakili oleh tim HRD atau tim rekruter dengan pelamar kerja. Selama proses wawancara kerja tersebut, pihak pemberi kerja memiliki kesempatan untuk menilai kualifikasi pelamar dan menganalisis apakah kandidat tersebut sesuai untuk mengisi posisi yang sedang dibutuhkan. Di sisi lain, kandidat atau pelamar akan mencoba untuk mempromosikan dirinya sendiri.
Nah, di sini ada definisi sederhananya juga, yakni proses yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pemberi kerja dan pelamar kerja, di mana mereka akan melakukan percakapan untuk mengenal profil masing-masing. Tujuan utamanya adalah untuk mengetahui apakah pelamar sesuai dengan requirements yang ditetapkan perusahaan. Nah, ada teknik wawancara kerja. Di sini ada 5. Yang ke-1, persiapan yang detail. 2, tetap berpedoman pada formulir wawancara. Yang ketiga, tampilkan wajah perusahaan. Keempat, mencocokkan dengan budaya perusahaan. Dan yang kelima, menilai dan membuat keputusan. Yang pertama, ada persiapan yang detail. Wawancara yang baik membutuhkan persiapan yang sangat detail. Dari soal memastikan kehadiran kandidat hingga menyiapkan daftar pertanyaan, seperti kirimkan undangan wawancara melalui email atau telepon dan meminta respons kesanggupan kandidat untuk hadir sesuai jadwal. Selanjutnya, bantu kandidat menentukan lokasi kantor perusahaan dan beri informasi cara menuju ke sana. Ini akan menghindari kandidat datang terlambat karena menghabiskan waktu mencari kantor tersebut. Terus yang ketiga, ada buat indikator penilaian seperti jenis keterampilan, pengalaman, karakter, dan kepribadian yang dibutuhkan untuk peran yang kita cari. Yang keempat, persiapkan formulir wawancara yang sistematis dan kartu penilaian, kayak scorecard gitu. Ini tidak hanya membantu kita tetap konsisten selama wawancara dengan pertanyaan yang efektif, tapi juga memudahkan penilaian yang adil dan objektif. Nah, lalu yang terakhir, persiapkan diri untuk menjawab pertanyaan kandidat, pahami secara detail jenis peran yang akan kita rekrut, keuntungan apa yang akan didapat kandidat jika bergabung. Selanjutnya, ada tetap berpedoman pada formulir wawancara. Wawancara menjadi kesempatan Anda untuk memperkenalkan perusahaan kepada para kandidat. Sikap dan perilaku Anda adalah wajah dari organisasi yang Anda wakili saat bertemu dengan kandidat. Kandidat mungkin telah mencari informasi tentang organisasi Anda, tetapi wawancara akan menjadi pengalaman pertama mereka berinteraksi dengan perusahaan Anda. Karena itu, berikan pengalaman yang positif dengan sikap profesional dan hargai mereka. Ada contohnya kayak lalu bersikap profesional dengan datang tepat waktu, berbusana pantas, dan mematikan telepon seluler saat wawancara. Luangkan waktu beberapa menit untuk perkenalan santai agar membuat kandidat lebih rileks dan nyaman sebelum memulai wawancara. Lalu berikan apresiasi terhadap kehadiran mereka dalam wawancara dan sampaikan terima kasih atas partisipasi mengikuti proses rekrutmen. Berbicara sopan, mendengarkan seksama, dan menghargai kandidat, sebab kita tidak sedang menginvestigasi seseorang. Hindari memotong atau menyela jawaban kandidat selama apa yang disampaikan masih relevan dan tidak keluar dari topik wawancara. Nah, selanjutnya materi akan dijelaskan oleh Kak Widya Yuliantin Wulandari. Untuk Kak Widya, dipersilahkan. Baik, apakah suara saya terdengar? Ada, Wid? Ada. Bisa. Baik, saya Widya Yuliantin Wulandari akan menyampaikan poin C, yaitu tampilkan wajah perusahaan. Agar wawancara tetap terstruktur, Anda harus mengacu pada formulir wawancara yang sudah Anda siapkan. Ini membantu Anda menghindari pertanyaan yang tidak relevan dan buang-buang waktu. Anda hanya perlu fokus untuk mencari tahu apakah deskripsi pekerjaan dan kualifikasi dari peran yang Anda butuhkan cocok dengan kandidat di depan Anda. Abaikan faktor lain di luar kualitas individu. Kemudian, sampaikan pertanyaan dalam formulir wawancara dan beri catatan di kolom yang tersedia mengenai jawaban kandidat. Kemudian selanjutnya berikan pertanyaan yang sama dan konsisten untuk setiap kandidat agar mempermudah Anda dan tim membandingkan seluruh kandidat. Lalu beri
setiap indikator yang ada nilai dengan A. Misalnya 5 sangat baik, 4 baik, 3 rata-rata, 2 kurang, dan 1 buruk. Dengan demikian, Anda dan pewawancara lain memiliki standar penilaian yang jelas. Apabila kandidat memberikan jawaban yang tidak relevan, arahkan kembali ke topik pembicaraan. Selanjutnya, sebentar Pak. Selanjutnya poin D, yaitu mencocokkan dengan budaya perusahaan. Kesesuaian kandidat dengan budaya perusahaan merupakan aspek penting dalam memilih karyawan. Kandidat yang terampil dan berpengalaman saja tidak cukup. Anda ingin membangun tim untuk jangka lama. Jika Anda ingin membangun tim untuk jangka yang lama, penilaian karakter akan lebih mudah menggunakan tes kepribadian. Jika tidak, Anda dapat menilainya dari gestur dan gaya berbicara saat wawancara. Bahasa tubuh seperti posisi duduk, gerak tangan, dan kontak mata bisa menjadi petunjuk bagaimana keterlibatan dan antusiasme kandidat dalam wawancara. Selain itu, cara berkomunikasi seperti intonasi dan pilihan diksi juga menunjukkan keseriusan kandidat. Cara lainnya adalah dengan menjelaskan budaya perusahaan Anda, lalu bertanya langsung kepada kandidat apakah mereka akan merasa nyaman dan apakah lingkungan semacam itu akan membuat mereka berkembang. Lanjut. Pak Reza, tolong slide-nya dipindah. Udah ya? Enggak nyala. Enggak, ini masih poin B. Oke, saya akan menjelaskan slide selanjutnya. Untuk poin E yaitu menilai dan membuat keputusan. Bapak, mohon maaf sebelumnya saya ingin bertanya, slide-nya sudah pindah belum ya Pak? Udah, menilai dan membuat keputusan kan? Udah. Slide nomor 9. Terima kasih Pak. Untuk poin E yaitu menilai dan membuat keputusan. Dengan menilai dan membandingkan kandidat, ini saatnya Anda membuat keputusan untuk menentukan kandidat terpilih. Namun, jika masih ragu dengan pilihan Anda, tak ada salahnya untuk menjadwalkan wawancara ulang secara online untuk meyakinkan Anda. Jika kandidat terpilih telah menerima tawaran kerja atau bisa disebut offer letter Anda, maka sebaiknya Anda beritahu kandidat yang tidak lolos. Berikan penghargaan bahwa mereka adalah kandidat yang mengesankan, namun belum sesuai dengan peran yang Anda butuhkan. Teknik wawancara kerja di atas lebih efektif untuk wawancara tetap muka. Sebentar, Pak. Teknik wawancara kerja di atas lebih efektif untuk wawancara tatap muka dan kurang optimal untuk wawancara virtual atau wawancara lewat telepon. Kemudian saya akan menjelaskan definisi rekrutmen. Rekrutmen adalah proses mencari dan menyeleksi calon karyawan untuk mengisi posisi atau jabatan tertentu. Kunci utama menciptakan sumber daya manusia atau SDM yang profesional terletak pada proses rekrutmen, seleksi, training, dan development calon karyawan. Berbagai teknik dan metode rekrutmen karyawan bisa disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan dan kecocokan proses yang telah diterapkan perusahaan sebelumnya. Pastikan selalu pertimbangkan tujuan dan faktor internal maupun eksternal perusahaan sebelum memilih teknik dan metode yang paling baik agar kandidat yang terpilih pun merupakan kandidat terbaik. Sentralisasi. Saya akan menjelaskan tentang teknik sentralisasi. Teknik sentralisasi yaitu mengacu pada proses rekrutmen yang dilakukan secara terpusat oleh suatu departemen. Jika rekrutmen dalam skala besar, secara umum HRD akan meminta informasi dari semua manajer agar dapat memperhitungkan tenaga kerja yang sesuai per departemen. Teknik rekrutmen ini cukup hemat biaya, namun bagi beberapa perusahaan teknik ini dianggap kurang efektif karena teknik ini memiliki beberapa keterbatasan dalam perekrutan, seperti kurangnya kendali departemen yang membutuhkan pekerja baru dalam proses rekrutmen. Akibatnya bisa terjadi ketidaksesuaian dalam antara kualifikasi kandidat dengan kebutuhan departemen. Kemudian desentralisasi.
Desentralisasi yaitu teknik rekrutmen ini berkebalikan dengan teknik sebelumnya. Proses rekrutmen adalah akan dilakukan oleh masing-masing departemen yang membutuhkan. Hal ini dilakukan karena permintaan rekrutmen lebih rendah atau perusahaan masih skala kecil menengah. Umumnya, teknik desentralisasi digunakan untuk kebutuhan rekrutmen jabatan profesional dan administrasi di suatu perusahaan. Organisasi independen seringkali memilih rekrutmen ini karena mereka akan mengontrol proses rekrutmen secara langsung dan mendapat kendali penuh dalam menyeleksi kandidat. Namun, kelemahannya ada pada para pemimpin pusat yang kehilangan kendali. Apakah proses rekrutmen sesuai dengan undang-undang atau tidak? Di sisi lain, beberapa perusahaan percaya bahwa teknik desentralisasi cukup efektif karena dapat memudahkan setiap departemen yang membutuhkan karyawan untuk mengevaluasi setiap kandidat dan dapat menyesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian, untuk metode rekrutmen juga terbagi dalam 2 kategori, yaitu yang pertama, metode terbuka. Metode terbuka adalah mencari kandidat melalui sarana eksternal perusahaan. Posting lowongan online adalah salah satu metode lumrah yang kini digunakan oleh perusahaan untuk mencari kandidat, terutama karena peran dunia digital sekarang meningkat di berbagai sektor bisnis. Contoh metode terbuka antara lain, pertama, pemasangan iklan atau job advertisement, yang kedua, pameran kerja, ketiga, agensi rekrutmen, keempat, lembaga pendidikan atau job fair kampus, kelima, penggunaan software ATS, keenam, talent pool, ketujuh, penyaluran kerja dari pemerintahan, kedelapan, merekrut kembali karyawan lama. Kemudian, rekrutmen juga bisa menggunakan dengan metode tertutup. Metode tertutup adalah proses pencarian kandidat di dalam perusahaan melalui proses internal. Ini dapat dilakukan secara vertikal atau mempromosikan atau menurunkan karyawan. Atau horizontal, merotasi atau mengubah posisi karyawan tanpa pergerakan pangkat. Contohnya dari metode ini adalah 1. Rekomendasi karyawan atau referral, 2. Promosi karyawan, dan terakhir rotasi karyawan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kemudian kami akan melakukan sebuah dialog dalam perekrutan kerja dan wawancara. Oke. Terima kasih. Lengkap, sangat lengkap, bagus. Oke, silakan dilanjut dulu dengan mungkin ada tambahan. Ini mau langsung dialog atau pertanyaan dulu, Pak? Dialog dulu aja. Dialog. Ya, baik. Mohon maaf, Pak, saya masih kerja. Iya, tuh jaga. Mbak Widya di mana? Oh, saya di rumah. Sekarang di Nehu, baru pindah kerja. Oh, di mana? Daerah mana? Di Nehu. Oh, di Nehu. Kalau Mbak Reza? Iya. Kemarin tuh di New Taipei di Shanxia. New Taipei. Nehu itu daerah mana ya? Di tengah, di utara? Saya juga nggak tahu. Oh, nggak tahu. Ikut-ikut aja, Pak, saya. Ikut-ikut aja. Kalau Mbak Reza, sekarang di mana? Aku di Taichung, Pak. Oh, di Taichung. Dongse. Iya. Oh, oke. Loh, mana tadi Mbak Widya? Oke. Sekarang dialog ya, Pak. Dialog. Siapa jadi siapa? Saya jadi bos besar aja. Saya pertama saya jadi manajer, Reza sebagai HRD. Kemudian peran kedua saya sebagai pelamar. Oke. Boleh tanya saya juga sebagai pelamar kerja. Oke, Pak, coba dialog ya, Pak. Kring. Iya, aku angkat. Halo, dengan Ibu Reza. Iya, Bu, saya sendiri. Iya, ini saya Widya. Mohon maaf, sebentar, Pak. Ada bel. Iya.
Mohon maaf, saya menelpon dengan ponsel pribadi karena tadi telepon kantor sedang ada gangguan. Bisa tolong ke ruangan saya sebentar? Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan. Jangan ketawa, Pak. Baik Bu, saya ke sana sekarang. Oke, saya tunggu ya. Terima kasih Ibu Reza. Baik. Tok 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 tok. Permisi Bu. Kuat aku. Iya, silakan masuk. Duduk dulu Bu Reza. Terima kasih. Ada keperluan apa ya Bu? Jadi, tadi saya sudah menghubungi bagian public relation. Ternyata di bagian public relation kita ini masih kekurangan sumber daya manusianya. Kita butuh public relation karena akhir-akhir ini penjualan produk kita menurun. Jadi saya minta tolong pada Bu Reza untuk membuatkan lowongan pekerjaan dan disebarluaskan di media sosial. Oke, baik Bu. Setelah ini akan saya tekan lowongan pekerjaan untuk bagian personal relationship ya Bu. Dan saya akan share di sosial media perusahaan kita. Baik Bu Reza, terima kasih. Pelamar mengirimkan pekerjaannya via online. Kemudian hari wawancara pun tiba. Tok tok tok. Silakan masuk. Selamat pagi, Bu. Pagi, silakan duduk. Perkenalkan diri Anda. Baik, Ibu. Terima kasih sebelumnya. Perkenalkan nama saya Billy Eilish. Biasa dipanggil Billy. Saya lulusan Sarjana Ilmu Komunikasi di Universitas Terbuka tahun 2020. Jangan ketawa. Sebentar, Pak. Saat ini saya tinggal di Ngawi. Iya, Robi. Saat ini saya tinggal di Ngawi. Saya seorang fresh graduate dan memiliki keahlian di bidang komputer, skill komunikasi, dan public speaking. Oke, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya. Sejauh mana sih kamu mengetahui perusahaan kami? Saya sudah mengenal perusahaan ini, di mana perusahaan ini berdiri pada tahun 2011 dan bergerak di bidang jasa keuangan. Hingga saat ini sudah memiliki kurang lebih 100 cabang perusahaan yang tersebar di seluruh Indonesia. Bentar. Astaga, ada yang... Oh, bentar. Sorry ya Pak, bentar Pak, handphonenya ada yang telepon. Sampai mana Wid? Sorry. Sampai Sejauh mana ya? iya. Oke. Lalu apa motivasi Anda ingin bekerja di perusahaan kami? Saya ingin sekali mengembangkan diri sebaik mungkin di perusahaan ini, sekaligus ingin memberikan yang terbaik bagi perusahaan. Mengingat saya memiliki dedikasi dan kemampuan diri yang bisa saya kembangkan di perusahaan ini. Oke. Kelebihan dan kekurangan kamu apa? Saya memiliki kemampuan kelebihan saya itu saya memiliki kemampuan mengoperasikan Microsoft Office dengan baik, mampu berkomunikasi dengan baik dan memiliki kepercayaan diri yang baik. Akan tetapi saya memiliki kekurangan, yaitu saya kurang teliti dalam menghitung jumlah angka yang terlalu banyak, sehingga untuk mengatasi hal tersebut saya selalu menggunakan alat hitung atau kalkulator. Oke. Bagaimana menurut Anda mengenai leader? Mengenai apa? Ibu, mohon maaf. Sorry. Bagaimana pendapat Anda mengenai lembur? Lembur menurut saya yaitu tambahan jam kerja yang ditentukan oleh perusahaan. Dalam hal ini saya akan menyelesaikan pekerjaan dengan tepat waktu agar tidak melakukan penambahan jam bekerja. Itu lemburnya berapa dibayarnya? Berapa gaji yang Anda inginkan? Kisaran gaji sesuai kebutuhan saya untuk saat ini adalah 6 juta per bulan. Apabila nominal yang saya sebutkan ternyata memberatkan perusahaan, maka saya akan mengikuti kebijakan perusahaan. Oke.
prestasi apa yang sudah pernah Anda raih selama ini? Untuk prestasi akademik yang sudah saya raih selama ini, diantaranya adalah saya pernah menjuarai Olimpiade Public Relation dan film pendek bersama tim saya. Saya sendiri sebagai sutradara yang mengatur jalannya film. Namun untuk prestasi di bidang kerja, saya belum memilikinya. Oke. Apa yang Anda ketahui tentang bidang yang akan Anda lamar? Saya memahami secara garis besar tentang bidang pekerjaan yang saya pilih. Di antaranya, memberikan pelayanan terbaik kepada customer, mampu menjadi jembatan komunikasi antara perusahaan dengan pihak luar, dan melakukan pengembangan strategi komunikasi untuk meningkatkan mutu perusahaan. Oke, apa kamu punya konflik sebelumnya? Terlibat konflik dengan pekerjaan atau perusahaan lain? Dulu sekali saya pernah melakukan kesalahan yang cukup fatal pada saat saya magang di sebuah bank, di mana saya pernah selisih kurang dalam menghitung uang nasabah dan akhirnya saya harus mengganti kerugian tersebut. Dari pengalaman itu saya jadikan sebagai pembelajaran untuk terus berhati-hati dan tetap teliti dalam bekerja. Jika kami menunjuk Anda untuk memilih mana yang Anda pilih, uang atau jabatan? Sudah pasti saya akan memilih jabatan, Bu. Alasannya karena saya ingin terus berkembang di perusahaan ini dan saya sangat yakin sekali bahwa perusahaan sebesar ini dalam jabatan saya akan mempengaruhi pada peningkatan penghasilan yang akan saya peroleh nanti. Oke, jika Anda diterima itu yang tepat untuk bisa memulai bekerja bersama perusahaan kami. Saya kira 3 hari setelah pertemuan ini, Bu, saya sudah sangat siap untuk mulai bergabung di perusahaan Ibu karena saya ingin mempersiapkan diri sebaik mungkin agar tidak mengecewakan pihak perusahaan. Akan tetapi jika dalam waktu dekat perusahaan meminta saya untuk bergabung, maka saya akan mengikuti ketentuan dari putusan perusahaan. Oke. Jikalau kamu ditempatkan di luar kota atau di luar daerah, apakah kamu bersedia? Saya sangat siap untuk ditempatkan di daerah atau di luar kota. Mengingat saat ini saya belum menikah sehingga memiliki waktu lebih banyak untuk mengembangkan karir sebaik mungkin. Kamu apakah ada menikah? Maksud saya, apakah ada rencana untuk menikah 1 tahun ke depan? Saya ada rencana, sudah pasti Bu, saya ada rencana menikah. Tapi tidak dalam waktu dekat karena saat ini saya ingin fokus menata karir saya ke depan. Biar Robi. Jangan banget aja. Oke. Sebelum sebelum kami akhiri, apakah kamu memiliki pertanyaan? Iya ada, Bu. Setelah proses interview ini selesai, kapan kira-kira saya bisa mengikuti proses selanjutnya ya? Dan satu lagi, sebagai bahan pertimbangan kembali bahwa saya merupakan karyawan yang berdedikasi tinggi dan memiliki kemampuan untuk bisa berkembang dan turut berpartisipasi mengembangkan perusahaan Ibu. Oke, nanti hasil dari wawancara hari ini akan saya kirimkan melalui email. Proses selanjutnya akan saya hubungi melalui telepon. Nah, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi, Bu? Udah Ibu, terima kasih banyak. Baik, kalau begitu terima kasih banyak telah memenuhi panggilan kami. Selamat. Oke. Terima kasih. Udah, Mas. Selamat siang. Ya ampun. Saya Pak. Masih mau nanya. Iya, selanjutnya ada sesi tanya jawab. Silakan yang mau tanya ringan dulu ya, biar enggak. Satu aja yang tanya, takutnya nggak nutup. Satu aja yang tanya. Satu aja. Udah satu aja, biar soalnya kurang 15 menit kan. Saya juga mau tanya. Ya, Pak. Oke. Capek aku.
Sri. Iya. Nah, terus sebagai HRD, seorang HRD gitu ya, kualifikasi apa aja yang dibutuhkan, kualifikasi dasar apa gitu yang dibutuhkan untuk penerimaan kandidat kerja buat perusahaan yang tadi Reza wawancara itu. Berarti pertanyaannya kualifikasi apa aja gitu yang dibutuhkan? Ya, kan? Oke. Buat penerimaan kandidat tadi, pekerja tadi. Oke. Reza sebagai HRD. Iya. Kalau mengambil dari umum ya Sri ya, biasanya sih kayak yang pertama itu latar belakang pendidikan dulu ya, sesuai apa yang lagi HRD cari gitu. Terus yang kedua, maksudnya yang HRD lagi nyari tuh buat di bidang apa sih gitu. Buat perusahaan. Iya, yang kedua HRD harus memiliki apa ya? Maksudnya kalau aku gimana sih bahasanya tuh? Bentar. Ini untuk ininya kan Sri, pelamarnya ya Sri ya? Kualifikasi pelamarnya? Iya. Buat ya kita kan jadi penerimaan kandidat pekerja kan. Butuh orang seperti apa? Perusahaannya Mbak Reza butuh orang seperti apa? Mau orangnya kayak gimana? Mau yang good looking? Boleh. Mau yang pendidikannya harus Tadi kan yang latar belakang pendidikannya, terus latar belakang kepribadiannya juga Sri, apakah dia jujur dalam bekerja, ulet, amanah gitu. Terus siap gitu di bawah tekanan perusahaan. Terus ya, apa tadi itu? Keterampilan sosial dan komunikasinya mungkin. Ada kemauan buat berkembang kah di perusahaan yang dia naungi gitu. Terus keterampilan apa lagi? Terus kalau tadi dia minta gaji yang besar, terus gimana? Apa itu? Apa dia termasuk dalam kualifikasi? Nah, kalau gaji yang besar kita sesuaikan juga dengan kemampuan pelamar dong. Ada harga, ada kualitas dong Sri. Kita pasti akan ada training dulu untuk tahu apakah kompetisi atau skill yang dia miliki tuh layak untuk mendapatkan gaji yang dia minta. Jadi sebenarnya kalau misalnya Cukup ya Sri ya? Hey, kok cukupin? Hey. Ya, sebenarnya itu masalah salary itu kalau dari pengalaman saya interview itu disesuaikan dengan pertama itu UMR dulu. Pertama UMR, kedua disesuaikan dengan si education background-nya si pengelamar. Ketiga baru disesuaikan dengan pengalaman. Keempat baru disesuaikan dengan probation. Ada masa percobaan 3 bulan. Kalau misalnya dia lolos baru di ini kayak gitu. Oke. Ya. 4 tahap ya, Pak? Ya, jadi kalau misalnya dia nggak lolos 3 bulan probation, masa percobaan ya nggak bisa. Anyway, saya udah ya, satu pengalaman dari Mbak Sri. Kemudian dari saya. Capek aku. Capek. Iya ya, Pak ya. Pertama dulu saya apresiasi karena saya nggak bisa jawab. Gimana, Pak? Yang pertama tuh saya apresiasi dulu dari dialognya itu sangat komplit dan menyeluruh. Saya juga nggak expect bisa sampai panjang dan ini menurut saya bagus karena lengkap. Walaupun lucu, sangat menghibur. Saya capek ketawa, capek. Yang pertama tuh saya mau tanya apa nama perusahaannya ya? Perusahaan apa sih ini? Itu ya, kita kan ada flyernya. Iya, perusahaan apa sih ini? Sebenarnya ada itu ada poster kayak lowongan pekerjaan kerja. Kayak gitu. Iya, nama perusahaannya apa? Namanya Fenis. Cemis. Fenis. Itu apa namanya?
perusahaan kecil lah Pak. Perusahaan kecil. Bergerak di bidang apa tadi kok nyari Jasa pabrik keuangan. Jasa keuangan nyari jasa public keuangan, relation. public relation. Oke. Terus saya mau tanya, ini termasuk desentralisasi atau sentralisasi? Yang ada di disebutin ya, ada dua, desentralisasi apa sentralisasi? Terus alasannya kenapa? Udah itu aja. Oh, ini tuh sebentar Pak, saya buka PPT dulu. Ini tuh Oh, maksudnya adalah teknik dialog kita tadi, Pak. Iya, itu tadi kan disebutin teknik desentralisasi atau sentralisasi kan ada kan di slide tadi. Itu masuk yang mana ya? Terus alasannya kenapa? Udah ada kayaknya di slide. Ini desentralisasi, Pak. desentralisasi Pak. Karena Karena kan apa sih, merekrut apa, udah tahu tujuannya mau ngerekrut apa gitu. Apa sih divisi apa atau gimana nih bahasanya deh. Karena sudah terencana. udah terencana. Iya gitu lah. Nah, Jelasin Wid. ya Mbak Widya ya. Soalnya sudah tahu apa saja yang dibutuhkan untuk kebutuhan perusahaan. Intinya yang dibutuhkan. Kemudian Pas saya lagi sibuk. Kemudian yang dilakukan oleh HR ya, dilakukan oleh HR. Benar nggak sih? Desentralisasi dilakukan oleh HR atau pemilik perusahaan? Dilakukan oleh HR ya, desentralisasi ya. HRD. Oke, ya udah bagus ya benar. Jadi itu berarti desentralisasi. Oke, terus kalau dari ininya tadi highlight saya ya tadi lengkap, kemudian lucu. Apa ya lucu ya? Nggak tahu. Ini gampang lucu ya, Pak, receh banget, Pak. Gampang ketawa maksudnya. Saya capek, makanya kalau saya tuh ngasih acara presentasi kayak gitu tuh hiburan buat saya. Saya tinggal nonton, tinggal ketawa. Terus Mbak Widya tadi itu Mbak Billie Eilish. Iya, Billie Eilish kan dari Ngawi. Dari Ngawi. Itu nggak mau lemburnya tadi gimana? Nggak mau lembur. Jabatannya gimana tadi, nggak mau jabatan, cuman lebih penting jabatan ya, nggak dibayar berarti nanti. Nah, soalnya Iya. jabatan Mau pilih uang atau jabatan kayak gitu. kalau jabatan tinggi kan otomatis penghasilan juga mengikuti jabatan Pak. Gitu ya, nggak mesti sih sebenarnya. Ada yang jabatannya itu Iya. kerjanya banyak, gajinya dikit-dikit aja, ditambahin gaji. Graduate, so idealis. Iya, Mbak Billie Eilish fresh graduate ya. Oke. Ada yang buruk. Iya. Anyway, aku suka karena sangat komplit. Saya nggak expect bisa dialognya komplit dan mengcover semua. It's very good, walaupun cuma 2 orang. It's good, very bagus banget. Jadi itu ya teman-teman. Terima kasih buat Mbak Reza, Mbak Widya. Kalau misalnya ada ini, saya pesannya ke Mbak Widya kan hari ini presentasi. Nanti kalau misalnya pertemuan berikutnya juga kalau ada diskusi juga ikut diskusi. Hari ini saya belum dengar suaranya Mbak Widya. Oke? Iya Pak. Oke. Saya lagi sibuk. Oke, kalau gitu Oke, terima kasih ya, Pak. sama-sama semuanya. Jadi saya tutup perkuliahannya. Jadi terima kasih untuk semuanya hari ini yang sudah hadir. Semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa PR, jangan lupa diskusi. Kemudian PR-nya nanti minggu depan ya, baru saya koreksi. Karena saya minggu ini sibuk banget. Sampai ketemu minggu depan. Oke? Oke, Tetap Pak. semangat. Gitu, Bye-bye. Pak. See you. Sampai semua. Bye-bye. Bye-bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak.